Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Moreno Hadi dengan NIM H1D023024. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS yang sudah saya kerjakan berdasarkan satu studi kasus, yaitu manajemen kegiatan organisasi mahasiswa. Jadi di KOM ini atau kegiatan organisasi mahasiswa ini memiliki 5 tabel utama, yaitu ada kegiatan, organisasi, lokasi, anggota, dan kepanitiaan. Jadi di sini kita bisa mengelola kegiatan apa saja yang ampuh atau dimiliki oleh organisasi tersebut. Kemudian kita bisa menaruh lokasi dari kegiatan tersebut, dan kita bisa memanage panitianya di kepanitiaan tersebut. Dan relasinya seperti ini: kegiatan milik organisasi lokasi, anggota milik organisasi, kepanitiaan milik kegiatan anggota. Dan di sini kita sudah buatkan, saya sudah buatkan CRUD-nya. Mungkin kita mulai dari aplikasi Laravel dan Livewire ini. Jadi di sini saya menggunakan Livewire dan Laravel. Ini untuk tampilan berandanya saja. Kemudian kita langsung masuk aja. Di sini saya sudah membuat admin melalui seeder ya. Jadi coba aja langsung. Oke. Nah, ini langsung masuk ke KOM dashboard atau kegiatan organisasi mahasiswa. Nah, di sini kita bisa mengelola kegiatannya seperti ini. Terus ini ada anggotanya, kita bisa menambahkan anggota, dia organisasinya dari mana, misal Moreno 1 di 004. Nah, di sini kita bisa menambahkan anggota berdasarkan organisasi yang sudah di insert di sini. Misal kita tambahkan UKM PSHT. Nah, jenis organisasinya kan berarti kan UKM. Kita bisa simpan, kemudian akan berhasil seperti ini. Dan langsung kita cek ke lokasi. Nah, di lokasi ini kita bisa menambahkan lokasi yang kira-kira akan digunakan oleh organisasi atau kepanitiaan tersebut. Jadi lokasi ini penting untuk kita mengetahui kepanitiaan atau kegiatan tersebut itu diadakan di mana atau acaranya itu di mana gitu. Ini kita bisa tambahkan, misal Geraha Gunung Muria. Nah, di sini sudah terupdate. Jadi untuk CRUD-nya ini udah aman. Kemudian untuk kepanitiaan. Nah, kepanitiaan ini kita menambahkan, jadi ini manage kepanitiaan itu secara global ya. Jadi misal ada kegiatan apa, di sini kita masukkan saja. Misal kegiatan Disnatalis. Nah, ini pilih anggotanya sudah tadi kita inputkan. Misal ini Moreno, terus jabatannya koor keamanan. Di sini kita bisa, nah di sini sudah terupdate ya. Disnatalis tanggal 28 Juni ini tanggal nggak tahu kapan ya. Ya, intinya sudah bisa menambahkan atau memanage kepanitiaan dengan anggotanya masing-masing. Kemudian di laporan ini kita bisa melihat kira-kira kegiatan apa saja yang tersedia di KOM dashboard ini, kemudian ada berapa jumlah panitianya, sehingga nah di sini kita bisa langsung diarahkan ke manage kepanitiaan. Nah, di sini kita jika misal ingin menambah kegiatan atau kepanitiaannya, misal tanggal pelaksanaan misal yang 30, kemudian organisasi apa dari Unsur, kemudian akan dilaksanakan di Geraha, maka sudah bisa terupdate seperti ini. Dan ini karena baru dibuat, jadi tentunya panitianya masih 0, tidak ada orang ya. Mungkin kita masuk ke bagian codingannya sedikit saja. Jadi di sini saya membuat migrasi untuk membuat table. Di situ terdapat user, organisasi, kepanitiaan, kegiatan, anggota, lokasi, organisasi. Dan untuk ini ini bawaan dari Laravelnya ya. Kemudian setelah kita migrasi, ini kan disesuaikan dengan aturan yang sudah dibuat di studi kasusnya. Misal kepanitiaan, kegiatan, anggota. Terus untuk modelnya juga kita buat seperti ini, available.
anggota, kegiatan kepanitia lokasi, organisasi. Model ini nantinya untuk seperti komunikasi ke dalam database-nya. Jadi migrasi ini kita membuat database, kemudian untuk model kita komunikasi ke database-nya. Kemudian untuk LiveWire ini mungkin sepemahaman saya ketika saya menggunakan LiveWire ini mungkin seperti controller pada Laravel umumnya. Jadi ketika LiveWire ini dibuat, maka akan kita tentunya ini akan berhubungan langsung dengan tampilan depannya, atau bisa dibilang fungsi-fungsi dari aplikasi itu ada di LiveWire ini. Dan ini untuk tampilan kita ke resource view ya. Di sini kita dapat banyak tampilan, ada layoutnya untuk dari sidebar yang saya gunakan. Kemudian ini ada kepanitiaan nih. Nah, jadi di sini simpelnya itu kita extend dari layout. Ini extend layout itu artinya kita mengambil komponen sidebar dari layouts.app. Ini layouts, ini folder layouts, terus kemudian kita ambil untuk app ini. Nah, untuk session content itu untuk isi dari konten file inilah. Nah, ini kita mengambil dari LiveWire kepanitiaan manager, dimana itu seharusnya ketika kita membuat LiveWire juga itu langsung kebuat dua ya, jadi tampilan sama controllernya. Nah, LiveWire ini yang di sini itu untuk tampilannya. Itu ada arrow merah-merah sedikit, mungkin itu karena emang keajaiban dari Laravel. Dan untuk routingnya kita setting di web.php semuanya. Seperti di sini kita bungkus dengan root middleware out admin. Jadi kita semua routing dibungkus jika sudah login. Ketika misal belum login, maka pengguna lain atau yang belum login itu tidak bisa mengakses secara langsung melalui URL-nya. Seperti kayak gini. Ini kalau misal belum login, ini user tidak bisa mengaksesnya dan akan langsung dimentalkan ke error atau tidak ditemukan. Mungkin seperti itu untuk penjelasan dari aplikasi Laravel dengan StartKit LiveWire ya. Mungkin kita lanjut ke menggunakan Adonis.js. Di sini mungkin kita buat tampilan dulu. Aduh, maaf, mencet. Oke, mungkin di sini untuk tampilan autentikasi dari Adonis, aplikasi Adonis.js sama juga studi kasusnya KWM. Di sini hanya menggunakan beda framework atau tech stack. Jadi mungkin di sini kita buat aja langsung. Nah, di sini sudah berhasil masuk ke dalam dashboardnya. Di sini sama seperti sebelumnya, ada kegiatan anggota. Kita bisa menambahkan anggotanya siapa. Terus kita bisa memilih itu organisasi dari mana. Di sini kenapa tidak undefined, itu karena sudah kita buat maaf, ini mungkin di tabelnya saya sudah buatkan untuk NIM H001, jadi tidak bisa ya, karena itu seharusnya unik kan. Jadi mungkin kita coba lain aja, Gibran H1 D03 002 dan ini muncul. Nah, di sini sudah berhasil menambahkan anggotanya dan ditampilkan di tabelnya. Untuk filternya seharusnya sudah bisa. Ya, untuk filter sudah bisa, dan seperti ini untuk tampilannya. Mungkin kita lanjut ke lokasi seperti tadi sama. Ini juga kita bisa menambahkan misal gedung F, teknik, misal di Kalimantan ya.
sudah berhasil menambahkan, dan ini untuk kegiatan lokasinya itu juga bisa menampilkan kegiatan apa saja yang sudah ada di lokasi tersebut. Kemudian kita langsung menambahkan organisasi saja. Di sini sama seperti tadi, kita bisa menambahkan organisasinya. Misal kita tambahkan organisasi SEEO, itu berarti kan eksternal profesi lah. Nah, di organisasi ini juga bisa menampilkan organisasi tersebut itu anggotanya ada berapa, kemudian kegiatan apa saja, atau udah ada berapa kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Dan untuk laporannya tentunya di sini kita bisa menampilkan semua kegiatan, lokasi, dan panitianya ada berapa di kegiatan ini. Nah, ini kita bisa lihat detail. Jadi misal di Skyfest yang sudah saya buat itu terdapat 2 orang yang menjadi panitianya. Kita bisa menambah panitia juga, misal yang tersedia ada Gibran, kita tambahkan staff. Nah, maka sudah berhasil untuk menambah daftar panitia atau anggota di kegiatan tersebut. Di sini terdapat panitia sama tadi, kemudian jumlah panitia yang mengikuti kegiatan tersebut juga sudah ada. Untuk filter juga sudah bisa seperti tadi, lurah tidak ada, paulasnya juga ada, foto nah ada. Jadi mungkin segitu untuk tampilannya. Kita mungkin masuk ke pembahasan codingannya sedikit aja. Jadi di sini karena menggunakan Adobe CS, sama mungkin konsepnya sama seperti Laravel. Jadi kita buat migrasinya, organisasi, lokasi, isinya seperti ini. Kita lihat tabelnya, anggota kepanitiaan, dan untuk validator ini sebenarnya opsional ya. Jadi mungkin aku bakal jelasin per ininya dulu ya. Jadi dari database itu kan membuat database-nya lah dengan sedikit perbedaan komen. Biasanya kalau di Laravel itu PHP artisan migrate, kalau di sini tuh not ace migrate run. Nah, mungkin itu sedikit perbedaannya. Dan di sini tuh untuk modelnya sama aja kayak Laravel. Seperti ini kita menggunakan declare. Jadi nama, tanggal pelaksanaan, organisasi kita sesuaikan dengan database-nya. Kemudian middleware ini saya gunakan hanya untuk autentikasi. Dan di sini controller itu sama seperti Laravel, jadi ada controllernya. Ini yang merupakan isi-isi dari fungsi aplikasi kita. Dan apa ya? Jadi mungkin controller seperti controller pada umumnya lah, dapat kontrol kegiatan yang nantinya fungsi-fungsi kegiatan itu apa aja itu ada di sini, seperti destroy, update, edit, show, dan store itu ada di sini. Kemudian seperti itu untuk controller. Dan ini kita ke view. Di sini view-nya itu saya ada anggota, kegiatan, kepanitiaan. Nah, mungkin di sini saya mengalami kendala ya untuk styling sidebarnya. Jadi apa ya, mungkin lebih rumit di bagian menggunakan layoutnya. Jadi ketika saya menggunakan layout di sini itu biasanya akan muncul error bahwa cuman codingannya loh, jadi source code-nya yang keluar di tampilan websitenya, bukan tampilan seperti ini. Nah, itu yang membuatkan mungkin updatean dari versi 6. Jadi kita harus menggunakan components. Jadi layout itu harus dimasukkan di komponen, kemudian baru kita panggil dengan sintaks yang baru sesuai dengan aturan atau di CS6. Tapi karena saya sudah terlanjur mungkin agak susah, jadi saya tidak menggunakan layout sama sekali. Jadi saya panggil berulang kali. Untuk navbar ini jangan dicontoh ya, ini karena bukan best practice-nya, tapi saya sudah mencoba berkali-kali tetap tidak bisa menggunakan layouts. Dan itu saya sudah membaca dokumentasinya, bahkan YouTube-nya juga mungkin kurang menjelaskan ya. Yang mungkin jadi saya panggil terus di tiap page. Ada organisasi, lokasi, laporan kepanitiaan, kegiatan, autentikasi,
Dan di sini untuk tadi kan untuk routing Laravel itu kita setting di web.php. Nah, di sini kita setting di routes.ts. Dimana di sini terdapat autentikasi routes. Jadi harus login pengguna harus login dulu. Kemudian di sini router group itu ibarat kita bisa grouping beberapa routing jadi satu seperti ini get. Ini kan apa ya, indeksnya langsung masuk ke slash kegiatan atau isi dashboard. Tapi ketika belum login maka dia akan mental ke autentikasi login. Kemudian di sini kita panggil kalau resource, beda resource dan get post delete itu, kalau resource itu setahu saya bisa langsung mengambil semua routing di controller itu. Jadi tidak perlu berulang kali mengambil menulis ulang kode router get post delete per controller. Jadi langsung resource itu langsung mengambil semua routing yang ada di controller tersebut. Dan di sini dilindungi oleh middleware out yang tadi ada di middleware ini. Nah, di sini out middleware itu untuk autentikasinya. Jadi kayak ibarat orang itu nggak bisa ngakses sembarangan gitu loh. Jadi harus login. Mungkin sekian presentasi dari presentasi project UAS yang sudah saya kerjakan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.